qiyamah. Ini saya hanya ingin menyampaikan dari segi ilmu tajwid karena saya tidak menguasai dalam segi nada. Karena dari segi nada itu banyak sekali sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Ustaz Ahmad Anak yang istilahnya metode Baswahi, yaitu bayati, soba, dan hijaz. Nah, kalau saya memperhatikan karena misalnya tidak ada yang menerangkan dari segi tajwid ini hukumnya apa, cirinya apa, dan juga dari segi makhrajul huruf, keluarnya huruf ini keluarnya dari mana, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dari segi ilmu tajwid, bukan dari segi ilmu nada. Baiklah, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Nanti secara hancur atau secara berlanjut, saya tidak akan panjang-panjang mengutarakan karena kalau menyampaikan ilmu tajwid lebih panjang daripada membacanya. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sampai fihi boleh, la raib berarti di sana boleh, karena ada titik tiga itu wakaf. Jadi wakaf yang memilih. Kalau berhenti dari la raib, jadi dari fihi-nya tidak boleh berhenti. Lalu la raiba yang tidak berhenti, fi boleh berhenti. Jadi kita harus sampai fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sabar ya, tajwidnya dari basmalah. Bis itu ada sin mati jadi bis. Jadi
mempunyai sifatnya sifat hams, jadi ada udara yang keluar. Bis, ya, itu namanya hams. Bismillah ini dibaca la, bukan lo. Dalam ilmu tajwid, dalam hukum lam jalalah itu namanya takkid. Dari dalam hukum lam jalalah atau lafaz Allah itu ada dua hukum. Ada yang dinamakan tafhim, yang pertama, yang kedua takkid. Nah, sekarang dari cirinya. Ciri tafhim dalam hukum lam jalalah itu ada dua. Satu, setiap huruf berbaris fathah atau jabar bertemu lam jalalah maka itu dibaca tafhim. Contoh Allah, artinya berbaris fathah atau jabar menghadapi lam Allah maka dibacanya Allah. Jadi bukan Allah. Jadi kalau yang membaca Allah berarti dia tidak tahu ilmu tajwid. Wajar di luar Islam membaca Allah itu Allah, ya, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Nah, dalam Islam karena ada ilmu tajwid maka baris atau huruf berbaris fathah atau kalau di kitab jabar bertemu dalam lafaz Allah itu namanya tafhim, maka bunyinya tebal. Ciri yang kedua tafhim yaitu apabila huruf berbaris doma atau PS ya, menghadapi lam jalalah itu namanya tafhim. Contoh Rasulullah bukan Rasulullah. Mengapa Allah? Karena lamnya berbaris doma atau baris PS menghadapi lam Allah itu tafhim. Jadi Rasulullah bukan Rasulullah. Itu ciri tafhim. Yang kedua dalam hukum lam jalalah atau lam lafaz Allah yaitu takkid. Nah, kita tahu nama takkid apa cirinya? Karena di Quran sudah ada yang berwarna, itu idgham, itu ikhfa, tapi kita perlu juga mengetahui cirinya. Walaupun nanti tidak ada warna, kita tahu ciri, tahu nama. Ya, biasa kita kan sering mengemukakan. Kita tahu ciri sukro, cirinya su di jero, itu pasti namanya sukro. Oncom di jero pasti namanya comro. Nah gitu, jadi itu ciri apa ciri pasti apa nama gitu ya. Nah takkid cirinya setiap huruf berbaris kasroh. Kalau dulu kita waktu ngaji JR ya bertemu lam jalalah itu namanya takkid. Seperti alhamdulillah, kok enggak bunillah ya. Rasulillah misalnya lillah itu jadi tidak lo karena sebelum lam jalalah ada huruf yang berbaris kasroh atau JR itu namanya takkid. Nah, jadi sekali lagi hukum lam jalalah ada dua, satu tafhim, yang kedua takkid. Ciri tafhim satu huruf berbaris fathah atau jabar bertemu lam jalalah atau lam lafaz Allah. Yang kedua, setiap huruf berbaris doma atau PS bertemu lam jalalah itu namanya tafhim. Takkid cirinya sekali lagi huruf yang berbaris kasroh atau JR bertemu huruf lam jalalah atau lam lafaz Allah itu ciri takkid. Nah, kita lanjutkan. Bismillah, jadi milah itu namanya takkid karena huruf mim berbaris kasrah atau JR, mi bertemu lam jalalah jadi milah, jadi tidak millah. Jadi bismillahir, hir rahman, hir di sana ada alif lam. Kalau alif lam bertemu ra, dalam hukum alif lam itu ada dua, satu alif lam qamariyah, yang kedua alif lam samsiah. Kalau alif lam qamariyah lamnya jelas, kalau samsiah itu tidak jelas. Tapi itu harus mempunyai ciri. Seperti di sini alif lam bertemu ra, pasti lamnya tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena setelah alif lam ada huruf ra. Huruf ra itu termasuk ke dalam huruf samsiah. Jadi huruf samsiah jumlahnya ada 14, huruf qamariyah pun ada 14. Supaya mudah mengapa kita cari yang qamariyah dulu. Kumpulkan dalam kalimat berarti huruf alif ba lin. Ha ja ta berarti
wa kha wau kha fa aqi ain o iya man mim ha. Nah itu huruf-huruf pemaria. Jadi kalau ada alif lam bertemu huruf salah satu huruf tersebut pasti lamnya jelas. Contoh alhamdu. Nah ada kan jelas alhamdu. Mengapa jelas? Karena setelah alif lam di sana ada huruf ha. Ha itu termasuk huruf pemaria. Jadi yang keluar dalam hajata, hajika. Berarti alham berarti alif lam bertemu ha. Ha itu huruf pemaria, pasti lamnya jelas. Walaupun pada lam tidak ada tanda sukun atau tanda mati, sudah ketentuan hukum apabila alif lam bertemu huruf-huruf atau salah satu huruf-huruf yang 14 tersebut yang dikumpulkan dalam kalimat abdi, hajata, wafa, aqimah, pasti lamnya jelas. Nah kalau selain daripada huruf tersebut pasti lamnya tidak jelas, berarti itu alif lam samsiah. Seperti di sini bismillahir, kan ada lam, ya, ada lam. Nah lamnya kan tidak jelas karena setelah alif lam bertemu ro. Walaupun di ro tidak ada tanda tasdid, sudah ketentuan hukum apabila alif lam bertemu huruf-huruf samsiah pasti lamnya tidak terbaca, artinya tidak jelas. Itu alif lam samsiah. Jadi sekali lagi hukum alif lam ada dua, ada alif lam pemaria, yang kedua alif lam samsiah. Kita lanjutkan. Nah ini dalam segi alif lam pemaria maupun alif lam samsiah, kalau dibaca di awal pasti alifnya berbunyi. Contoh kalau baca doa alhamdu, tuh jadi alifnya berbunyi ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus. Tuh jadi alifnya berbunyi kalau dibaca di awal. Kalau dibaca di tengah-tengah alifnya tidak berbunyi, semata-mata alif tidak ada. Seperti di sini kan bismillahirrahmanirrahim, tuh kan ada alif, alifnya tidak terbaca. Itu dalam segi hukum alif lam pemaria maupun alif lam samsiah apabila alifnya dibaca di awal kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini hanya mati. Itu mempunyai sifat hamas dengan roh. Hamas kecil nama ayat hewasan roh. Nah itu ya ha. Nah, rahma maknya dibaca panjang. Ini masih termasuk matobi karena kalau plural yang meluka itu ada alif kecil. Fathahnya tidak berdiri. Jadi berarti masih termasuk matobi. Kalau mad madam biasa alif berdiri maupun fathah maupun kasroh. Seperti aman, asalnya itu aman. Jadi a itu berarti madam berarti alif. Rahmanir, tadi sudah kan alif lam bertemu ro, berarti itu alif lam apa? Alif lam samsiah karena lamnya tidak terbaca masuk ke ro. Rahim, hi itu asalnya mad tabi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat berubah nama menjadi mad alif lisukun. Jadi sekali lagi ciri mad alif lisukun, setiap mad atau setiap panjang bertemu huruf hidup di akhir kalimat atau diberhentikan. Jadi panjang, jadi artinya mad alif disukun. Berubah nama panjangnya pun menjadi berubah. Kan kalau mad tabi'i atau mad asli dua harokat, kalau sudah berubah nama menjadi berubah. Di sini juga mad menjadi berubah menjadi mad alif disukun, maka panjangnya pun berubah dari 2 harokat sampai 6 harokat. Jadi boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bisa Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2 sampai 6 harokat. Boleh memilih. Kita lanjutkan. Alif lam mim. Nah ini ada huruf-huruf di awal kalimat, di awal ayat. Itu dipanjangkan, ini namanya mad tajim harfi mudah musafa. Jadi setiap cirinya, setiap huruf di awal ya dimasukkan kepada huruf setelah huruf di awal tersebut. Di sini pertama huruf alif. Nah, alif tidak mempunyai tanda baca. Nah, maka ini disebutnya alif, jadi alif. Nah, jadi kalau yang tidak mengenal
isinya huruf, ini tidak tahu huruf apa karena kebanyakan langsung di luar kepala alif lam shad alif kaf ha ya ain shad. Nah ini sudah ketahui bahwa ini huruf alif. Setelah alif ada lam. Nah lam itu ada mim mati ujungnya lam, berarti lam mim jabat lam, berarti mim mati bertemu dengan mim. Karena mim di tasdid itu jadi dua mimnya, maka ini termasuk dalam hukumnya idgham mini atau idgham utama silem, maka didengungkan. Jadi lamnya itu ada tanda baca, ini memanjangkan huruf, lamnya dibaca 6 harokat baru masukkan ke mim, artinya diidghamkan ke mim, mimnya 2 atau 3 harokat, maka pembacanya menjadi alif karena alif tidak mempunyai baris, tidak mempunyai baca, maka diucapkan huruf asalnya alif, tidak a. Kan kalau di Quran itu tidak alif kan? Nah ini alif. Jadi alif lam mim. Nah lam dengan mim dibaca harus sama, ya harus sama, tandanya pun sama. Nah mim yang di tasdid ini seolah-olah asalnya 2 karena lam itu kan lam hurufnya lam mim 1 masukkan ke mim, seolah di tanda tasdid itu seolah hurufnya 2, jadi diidghamkan. Idghamnya idgham mini atau idgham utama silain di dalam ilmu hukum mim mati dan hukum mim. Kita lanjutkan, za itu dibaca 2 harokat, ini masih matobi likalki kal. Nah di sini ada alif lam. Walaupun pada awal tidak ada kata mati, sudah ketentuan hukum ini alif lam bertemu kaf. Kaf itu termasuk huruf komariah, maka lamnya menjadi jelas. Kan tadi ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah. Alif lam komariah jelas kalau bertemu dengan huruf-huruf yang dikumpulkan tadi dalam kalimat abdi, hajaka, waho, aqima, dan hajaka. Ada huruf kaf di sini juga kebetulan alif lam ketemu kaf. Kaf itu huruf komariah, pasti lamnya jelas. Kaf. Kita tadi bahasa keluarga seperti dengan za, tarula, la itu matobi, cirinya huruf berbaris fathah atau jabat ketemu alif. Matobi dikatakan matobi, apa cirinya? Matobi ada 3 ciri. 1 huruf berbaris fathah atau jabat ketemu alif 1. Yang kedua huruf berbaris kasroh atau jr ketemu ya mati. Yang ketiga huruf berbaris doma atau ps ketemu waw mati. Berarti dibaca panjang. A, i, u, a, berarti itu huruf di fathah bertemu alif. I berarti huruf di kasroh atau di jer bertemu iya mati. U berarti huruf di ps bertemu waw mati. Nah itu namanya matobi. Panjangnya 2 harokat. La, rai. Nah ini namanya mad lain. Cirinya di sini ro berbaris fathah ketemu ya mati. Nah kalau ciri keseluruhan mad lain itu cirinya ada 2. 1 setiap huruf. Jadi kalau ada kata-kata setiap huruf berarti bukan 1 huruf, semua huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu iya mati, itu namanya madin. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, setiap huruf berbaris fathah ketemu waw mati. Jadi itu namanya madin. Au, lau. Kalau ini rai, itu ketemu ya mati. Rai, jadi jangan roy. Dulu mah roy ya. Ro iya jabar roy, nun jabarna royna, kan gitu. Sekarang rai, jadi rai, jadi panjang 2 harokat karena nama juga mad, arti mad itu panjang, ya. Maka yang namanya ujang mad
yang panjang. Kamana panjang. Ya, rai. Ya, rai. Nah, kalau pakai raw, nah jadi raw. Nah, kan tempat bawa ujaban mau, saya belum mengalami bawa ujaban mau, nun jabana kam mipes bawa ngakum, dan serem bau, lelei lah, mati lelei bau, bai, ya, rai. Nah itu namanya mad lain. Jadi sekali lagi ciri mad lain ada dua. Satu, setiap huruf berbaris fathah atau jabar kata ia mati. Yang kedua, setiap huruf berbaris fathah atau jabar bertemu atau ketemu ia wau mati. Itu namanya mad lain. Raiba fi di baris huruf berbaris kasrah. Kebetulan di sini fa berbaris kasrah atau jr ketemu ia mati, berarti mad di kan tadi ciri mad ada tiga. Satu, setiap huruf berbaris fathah kata alif. Yang kedua, setiap huruf berbaris kasrah atau jr ketemu ia. Nah di sini hurufnya kan huruf fa berbaris kasrah atau jr ketemu ia mati. Lanjutkan budak. Ini ada baris tanwin. Kalau ada baris tanwin berarti mempunyai 4 hukum. Dalam kadang-kadang hukum nun mati atau baris tanwin itu ada 4 hukum. Satu yang dinamakan idhar, kedua dinamakan idgham, ketiga dinamakan ikhfa, yang keempat dinamakan iqlab. Nah, sekarang ciri-cirinya hudali. Nah, hudali, nah ini namanya idgham bila guna. Nah, sekarang ciri idgham ya atau idgham artinya memasukkan tanwin atau nun mati ke huruf setelahnya. Ini kan tadi budak masukkan ke lam. Nah, ini berarti namanya idgham bila guna. Karena idgham dibagi dua, ada idgham biguna atau idgham al guna, ada idgham bila guna. Ingat ciri idgham biguna ya, cirinya setiap nun mati ya, atau tanwin ketemu salah satu huruf idgham biguna, yaitu huruf idgham biguna itu ya, nun, mim, waw, ya, mu, ya, nun, mim, waw. Nah itu huruf idgham biguna. Makanya kalau setiap nun mati atau baris tanwin ketemu salah satu huruf tersebut, masukkan lalu didengungkan. Karena secara harfiah idgham biguna, idgham artinya memasukkan, bi dengan guna dengung, jadi masukkan dan didengungkan. Seperti mir mis atau isinya udang, ada nulisnya mir. Nah jadi masukkan hurufnya, jadi itu idgham biguna. Kalau idgham bila guna itu tidak boleh pakai dengung. Ciri idgham bila guna, setiap baris tanwin atau nun mati ketemu lam atau ro. Seperti di sini, hudan, aslinya hudan, masukkan ke lam menjadi hudan, dan tidak boleh didengungkan. Karena idgham bila guna, idgham memasukkan bila tanpa guna dengung, jadi jangan didengungkan. Jadi membacanya hudalil, tidak boleh hudal, tidak boleh mir, karena bila guna. Cukup mirrah ya, mirrah, huda, tidak hudal ya. Jadi itu idgham bila guna. Lanjutkan lil muttaqin. Nah ini tadi sudah kan. Ini setelah panjang bertemu huruf itu di akhir kalimat atau di akhir ayat, ini namanya mad alif lisukun. Ya, tadi sudah ya, setiap panjang mad itu kan tadi panjang bertemu huruf itu di akhir kalimat atau diberhentikan lil muttaqin. Nah itu namanya mad alif lisukun, panjangnya 2 sampai 6 kata. Lanjutkan saya lagi. Al di sini ada alif tuh kan. Kalau alif alam
berbunyi. Kan di sini tidak ada tanda baris, tidak ada tanda baca. Tapi karena sudah ketentuan hukum di awal jadi dibaca alladzi al. Nah, lamnya ditasdid, berarti lamnya dua. Berarti ini alif lam menghadapi lam, maka ini dikatakan alif lam samsiah. Ya, kan tidak dalam pemaris tidak ada lam, cuma abdi ada lam enggak adanya, hajaka tidak ada, wakhaf tidak ada lam, aqid tidak ada lam, mah tidak ada lam. Berarti lam itu termasuk huruf samsiah, makanya lamnya tidak jelas. Masuk ke lam yang kedua kata kayak jelas, pada itu masuk ke lam yang kedua. Karena setiap huruf pakai tanda tasdid berarti itu ada dua huruf. Allazi itu ada huruf berbaris kasroh bertemu yang mati tadi sudah namanya mad apa? Mad tabi'i. Kan tadi ciri mad tabi'i ada tiga. Satu huruf berbaris fathah ketemu alif. Yang kedua huruf berbaris kasroh atau jr ketemu ya. Nah, ini kan huruf zal barisnya jr atau kasroh ketemu ya. Berarti ini mad tabi'i. Alladzina yu'minu juga mad tabi'i. Cirinya apa di sini? Huruf nun berbaris domah atau ps ketemu wawu mati dibaca panjang wahaka, namanya mad tabi'i atau mad asli. Minuna bil ghaibil. Nah, di sini ada alif lam bertemu ghair. Ghair itu termasuk huruf pemariyah, berarti lamnya jelas kan? Abgi itu kan ada huruf gir, berarti lamnya jelas karena gir itu termasuk huruf pemariyah. Berarti di sini namanya alif lam pemariyah karena bertemu ghair. Ghai. Nah, tadi sudah setiap huruf berbaris fathah atau jabar ketemu yang mati itu namanya madlid. Ghai. Ya, ghai. Ghaibi wa yubi. Ketemu lagi. Walaupun tidak ditulis karena kita terus bertemu, pasti akan hafal sendiri ya. Yang dialami di tempat lain juga kan terus kan berlanjut ketemu lagi matobi itu kan ketemu lagi yubi. Kok berbaris kasroh atau jr bertemu yang mati berarti mad tabi'i. Mu huruf mim berbaris doma atau pes ketemu mawati ini berarti mad tabi'i. Kan tadi tiga ciri. Mu ida mad tabi'i, mu nya mad tabi'i. Tinggal huruf berbaris fathah atau jabar ketemu alif. Ini sudah dua ciri ketemu. Yuqimunas ketemu lagi alif lam bertemu shad, lamnya tidak jelas karena menghadapi shad. Shad itu termasuk huruf samsiah, berarti namanya alif lam samsiah. Nas salata wa mim. Nah, setiap mim bertanda tasdid atau nun bertanda tasdid itu namanya gunnah musaddad atau gunnah asliyah. Jadi gunnah bertanda tasdid mim dan nun. Jadi itu harus didengungkan. Wa mim. Nah, ini dua atau tiga angka. Ma-nya disebut mad tabi'i karena mim berbaris fathah ketemu alif. Razaq. Nah, qafati itu namanya qalqalah. Jadi qalqalah ada 5 huruf dikumpulkan dalam kalimat baju di toko, bajim dal toko. Itu huruf-huruf qalqalah, ada pantulan. Selain daripada itu tidak ada pantulan seperti fil, nah tidak boleh fil ar minha, tidak boleh ada e-nya. Nanti namanya tasil, ya, sebagai kecil. Jadi tidak boleh ada pantulan selain daripada yang 5 huruf dikumpulkan dalam kalimat baju di toko ataupun mujadin. Itu huruf kelima. Baju di toko, bajim da toko. Itu huruf-huruf qalqalah. Zatok. Ya, jadi zatok nahum yun hum mimnya mati. Nah, ini berarti hukum mim mati. Hukum mim mati ada 3. Satu idhar safawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi, yang ketiga ikhfa safawi. Ingat cirinya idhar safawi, cirinya setiap mim mati ketemu huruf selain ba dan mim.
mati ketemu huruf ba, harus didengungkan. Amma, ya, berarti mim mati ketemu ba mim itu misreh. Amma. Nah, itu yang setiap mim mati ketemu ba itu ifasa kalau didengungkan. Setiap mim mati ketemu mim itu namanya idgham misreh atau idgham mutamatsilin atau idgham mimi, itu pun didengungkan. Berarti mim mati itu ada 3 hukum: idgham safawi, ikhfa safawi, idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Berarti di sini mim mati ketemu ya, yaitu bukan ba, bukan mim, berarti idgham safawi. Ya, tinggal gitu aja. Cirinya di sini mim mati ketemu huruf ya, yaitu bukan mim, bukan ba, berarti idgham safawi. Yun, nun mati, yun. Nah, ketemu fa. Nah, ketemu fa itu namanya ikhfa dalam hukum nun mati atau baris tanwin. Huruf ikhfa ada 15. Jadi kita ambil yang sedikit dulu. Idgham 6 huruf kan, ya maruna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya maruna dibagi 2 karena ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Idgham biguna ya, nu, ya, nun, mim, waw. Idgham bilaguna la, ro. Berarti itu idgham itu ada 6 huruf. 6 huruf dibagi 2, 4 untuk idgham biguna, 2 untuk idgham bilaguna. Lalu idgham 6 huruf, ikhfa 1 huruf, berarti sisanya ikhfa. Nah, di sini nun mati ketemu fa, ikhfa jangan dibaca yun, tapi dibacanya yun. Ya, itu fi, yun fi. Nah, itu ikhfa. Fi yakun itu namanya mad alif disukun. Tadi sudah kan cari ciri sama. Kun setelah panjang ku berpanjang bertemu hurufnya di akhir ayat. Jadi mad alif disukun. Tadi pun ayat yang kedua ilmu takhir ijab panjang ketemu nun di akhir ayat. Jadi mad alif disukun, itu ciri ya. Nah, sekarang ke mahfaznya ya. Ya dari bismillah ya, dari basmalah. Pertama huruf ba. Ba itu keluar dari bibir. Coba kita sama-sama ba. Ba. Karena mahfaz diperhatikan ba. Baba. Bibi. Bubu. Huruf yang keduanya mim. Mama. Mimi. Mumu. Jadi jangan mama. Ya, jangan terlalu lupa. Mama. Mama. Mimi. Mumu, mimma, ya, mim. Yang ketiga huruf fa. Coba fa. Jadi bibir tidak boleh rapat. Fa karena huruf sifat amas. Jadi ada kata fa. Coba fa. Fifi, fufu, anfusahu. Jadi fu. Jadi bukan ampu. Ya, jadi fu. Fufu, afwa, afwai, af. Ya, jadi fa. Lalu dari ba, mim, fa, satu lagi waw. Coba waw, wawa, wiwi, wuwu, wabir. Nah, itu huruf bibir ya. Lanjutkan, sekarang huruf sin. Sin keluarnya dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas dan bawah. Kita perhatikan sin, sisi, sasa, susu, bismi. Nah, pakai sin kan bismi. Nah, itu sin. Masih ada temannya. Zad. Ujung lidah karena ujung gigi atas dan bawah, ujung gigi seri atas dan bawah. Zad. Zaza. Izazur. Zilatir. Ya, azwaja. Izanya kalau udah jar dia pakai zai ya. Izazul pakai zai. Pertama pakai zal, kedua pakai zai. Itu bisa membedakan. Kalau zai itu ujung lidah karena ujung lidah atas dan bawah. Ulang lagi. Sin, zai, shad. Kalau shad sama dengan sin agak cenderung bibirnya shad. Ya, sholat, sirata. Nah, sirata. Nah, jadi bukan sirata tapi sirata. Nah, zai, sin, shad. Ya, zai, sin, shad. Itu keluar dari ujung lidah karena ujung lidah seri atas dan bawah. Lanjutkan mim tadi sudah.
Alif yang keluar dari tenggorokan kaki kita sama-sama. Alif. Alif. A. I. U. Hamzah. A. I. U. Nah, jadi alif dengan hamzah sama karena kalau sudah pakai baris bunyi akan sama A, I, U. Masih dalam tenggorokan. Ha. Ha. Halus. Suhalatalata. Suhalatalata. Nah, jadi itu membedakan ha. Karena jangan terjebak dengan ha. Ya. Coba lagi ha. Alhamdu. Hamdu. Hamdu. Nah, ha ya. Dari baru kali ha kho. Kho. Kho akan bergetar. Kho. Seperti akan kita mengatakan dengan kho. Coba kho. Khatamallahu. Khatim. Nah itu kho ya. A ha kho ain. Coba ain. A i u a. Nah, karena dulu mau habis sampai sekarang saya belum dengar a. Tapi coba-coba kamu baca a. Nah itu berarti ain. A. Ini am. Tuh kan pertama pakai alif. An tadi kan sudah a. Coba a. Amta. Ya, amta. Jadi bukan amta. Tapi amta. Nah, ain ya. Sekarang ghin. Ghadha. Paghada. Paghada. Itu ayat ghadhab. Nah, terangkan ke Quran. Ghairi. Maghdub. Nah, ini itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Baru huruf lam. Lam keluar dari ujung lidah sebelah kanan. Coba lam. Lada. Lala. Lili. Lulu. Nah, kemana ilah? Lada. Ya, lela. Lulu. Nah, itulah ujungnya sebelah kanan. Satu lagi yang sebelah kanan nun. Nana. Coba nana. Nini. Nunu. Beda dengan nana. Beda kan? Nana, nini, nunu. Nana, nini, nunu. Ya. Nama saya Nana. Mau kemana Nana? Tuh, beda. Nama saya Nana. Mau kemana Nana? Tuh, itu tidak pakai mahfuzul huruf. Ya, tidak pakai isim huruf berdasarkan tanwin. Maka huruf juga sebelah kanan. Nana. Alladzina. Beda dengan al-ladina. Itu kan beda kedengarannya. Al-ladina yu'minuna. Alladzina yu'minu. Alladzina. La. Nah, itu ujungnya sebelah kanan. Lalu sebelah kiri ra. Ya, ra. Suqara. Ya, suqara. Tiqara. Nah, itu ra ujungnya sebelah kanan. Ra. Ya, itu. Jadi yang keluar dari ujung lidah ada 3, yang 2 keluar dari ujung lidah sebelah kanan, yang ketiga keluar yang menjadi huruf ra keluar dari lidah sebelah kiri. Lanjutkan ha sudah, ra sudah, ha sudah, nun sudah, iya. Iya keluar dari tengah-tengah lidah tadi ke atas. Iya. Iya. Yuyu. Iyaka. Beda dengan iyaka. Beda kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iya. Coba iya. Yuyu. Nah, ini tidak kena. Tidak dekat dari kata. Iya. Mangyaya. Beda dengan mangyaya. Beda kan? Mangyaya mana mangyaya? Iya. Nah, mangyaya. Ya. Ulang nih. Iya sama. Shir. Badrosh. Panas. Shir. Nah, shir. Tuh, berarti sih kan sebut gitu. Tidak ada. Sia. Shir. Nah, itu berarti shir. Beda dengan sir. Tapi shir. Nah, orang dulu kita sebelum kan berarti mana aja. Kalau bahkan ayam menjadi huruf shir. Ya, huruf shin. Coba shin, sya, barnosh, panas. Nah, barnosh panas. Ya, minas. Bagaimana bisa diterangkan? Panas,
minasyaiton. Tuh sya. Ya shin dot. Dot sama. Tengah-tengah ke atas, tapi ujung lidah kena geram gigi kiri dan kanan. Dot, coba dot. Dodo. Dodo lipat. Do, magdu. Do, di, du, magdu. Coba magdu. Magdu. Dari Fatihah itu bukan pakai dal, ya. Bukan ghairil maghdubi alaihim magdu. Itu pakai dot. Coba lihat di surat Al-Fatihah, pakai dot kan? Magdu. Walabdo, bukan walabdo. Ada kan? Ghairil maghdubi lagi bacanya ada yang ghairil maghdubi alaihim walabdo. Mari ditekan ayat mantaji musafal dedet ya. Pakai mantaji musafal kini, lain mantaji musafal dedet jedol. Mari dikitu bahasa. Ya kan tinggal mungkin ayat begitu, man gitu ya. Do, walabdo, walabdolin ya. Jadi ya, shin, dot, jim. Jadi ada 4 huruf. Jim, coba jim. Jadi gigi tidak boleh kena lidah. Jim, jaja. Manjaja. Manjaja. Beda dengan manjaja. Beda kan jaja, jaja. Ya, jaja. Izaja. Izaja. Pertama huruf za, kedua huruf jim. Izaja. Jadi bukan izaja, bukan izaja, bukan idada. Ya. Nah, itu keluar dari tengah-tengah lidah ke atas. Lalu lanjutkan mim tadi sudah keluar dari bibir, alif sudah yang pertamanya, lam sudah, mim sudah, sekarang za pada ayat pertama, ayat kedua za. Za keluar dari ujung lidah karena ujung bibir dari atas sebab za. Zaza, zizi, zuzu, allazi, izaja. Pertama pakai za, pertama pakai jim ya, izaja. Izaja nasrullahi wal fath. Iza. Ulang lagi zaza, zizi, zuzu, allazi, wa iza. Nah itu pakai za. Dua lagi, kemudian kalau dari ujung lidah karena ujung lidah sering atas. Zo, coba zo, sama dengan za, cuma agak cenderung sedikit. Zo, azim, sadaqallahul azim. Nah, dia pakai bukan adib, azim. Ya, astaghfirullahal azim, bukan astagfirullahaladzim. Biasanya saat barusan kerjakan pulang, astagfirullahaladzim, pada dijemir, astagfirullahaladzim. Azim, ya azim. Nah, supaya kan yang akan benar dari istighfar sempat astagfirullahaladzim, dari ditiwek kita mampu adim, selain adim azim. Ya, zozo, zizi, zuzu. Satu lagi masih keluar dari ujung lidah karena ujung lidah sa, sasa, kumif, ipif, ipif, summa. Beda dengan summa kan? Summa, ujungnya keluar sedikit. Summa mimithlihi, tuh mimithlihi, bukan mimithlihi, mimith. Nah mimith, nah pakai ta, iya, dah. Dia kalau ujung lidah karena ujung lidah seri bagian atas. Lalu dah sudah, iya sudah, nun sudah, yang belum tinggal ta, ya. Ta keluar dari ujung lidah karena pangkal gigi atas belakang gigi seri atas kenakan. Nah, kan dibuka, ta, coba, tata, mata, an'amta, nah, satu ta, kedua da, kenakan, ditekan, nah, ditekan, ini lidah, ini gigi, ini belakangnya, nah, ditekan, tekan dibuka ke bawah, jaja, didi, dudu, alhamdulillah, orang Jawa paling pintar mengucapkan da, alhamdulillah, budi, kan gitu Jawa, budi, itu betul dalam maknanya. Orang Sunda paling pintar mengucapkan ain, alaihi, orang Jawa alaihi, ya ada yang mengucapkan alaihi kan, ngamta, nah berarti Sunda bagus dalam mengucapkan ain, Jawa bagus dalam mengucapkan da, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang satu lagi to, kalau to tekan, tapi
ada lagi 8 bagian. Ada yang keluar dari tenggorokan, keluar dari tengah-tengah lidah ditarik ke atas, keluar dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas dan bawah, keluar dari ujung lidah karena ujung gigi seri atas, lalu keluar dari ujung lidah sebelah kanan dan ujung lidah sebelah kiri, juga keluar dari tengah-tengah lidah tarik ke atas. Itu dari segi makhrajul huruf. Barangkali itulah yang saya sampaikan dalam tadi, karena kalau masalah nada ada yang mengajarnya dari segi nada yang bisa anak, yaitu dengan metode tasawuf. Maka ada yang menggunakan metode jadi artinya metode huruf lah, metode dulu mengungkapkan kembali huruf-huruf asal huruf hijaiyah. Karena dalam metode ini tidak ada huruf shad, huruf sin, tahunya kan sa, si, su, so, si, su, so, si, su. Nah, sehingga teman baru tadi kan sudah alif lam mim, ini huruf alifnya kan. Kalau metode kan a, i, u, tidak alif kan, tidak alif fathah a. Memang dari segi cepat membaca kayak metode tilawah, metode ikro, metode derosa. Kalau metode basoki bukan metode membaca, tapi metode nada, ya. Ada bayati, ada hijab, ada sikah, ada araras sikah, bayati juga macam-macam. Barangkali itulah saya rasa sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadikan asbab, menjadikan wasilah kita membaca Al-Quran ini, menjadikan obat dari segala macam penyakit, baik obat lahir maupun batin, dan menjadikan rahmat dan juga dengan tidak lepas. Semoga yang intinya dengan kita sama-sama berkumpul ini Al-Quran, semoga ini menjadikan suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum